Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan analisis komprehensif 7 materi inti dari sistem operasi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Perkenalkan, saya Cinta Esti Febriani. Di sini saya akan membahas tentang sistem operasi dan organisasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh kerja perangkat kelas komputer. Sistem operasi menjadi penghubung antara pengguna dengan hardware, sehingga kita sebagai pengguna bisa menjalankan aplikasi tanpa perlu memahami kompleksitas komponen di dalamnya. Secara umum, sistem operasi memiliki 2 tujuan utama, yaitu memberikan kenyamanan bagi pengguna dan memastikan kinerja perangkat berjalan seefisien mungkin. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama sebagai antarmuka, yaitu penghubung antara pengguna dan perangkat keras, sekaligus menyediakan dasar agar aplikasi dapat berjalan. Kedua, sebagai manajer sumber daya. Sistem operasi mengatur penggunaan CPU, memori, dan perangkat I/O serta menjaga keamanan sistem. Di balik layar, sistem operasi bekerja dengan memahami organisasi hardware modern yang berbasis interrupt driven. Dengan mekanisme ini, sistem operasi tidak perlu mengecek perangkat terus-menerus. Sistem operasi hanya perlu merespon ketika ada interrupt, sehingga CPU tidak membuang waktu untuk polling. Inilah yang membuat multitasking di komputer dapat berjalan jauh lebih efisien. Dengan pemahaman dasar ini nih, kita bisa melihat bahwa sistem operasi adalah pusat kendali yang memastikan seluruh komponen komputer bekerja secara teratur dan optimal. Komputer sistem arsitektur multiprosesor yang melanjutkan dari hardware arsitektur, sistem menentukan cara OS, melihat CPU. Dulu kita pakai single processor, sekarang hampir semua sistem adalah multiprosesor SMP di mana 2 atau lebih CPU, berbagai memori yang sama. Analisis arsitektur ini bukan hanya menambah kecepatan, tapi menambah kompleksitas bagi OS. OS harus mampu melakukan load balancing, membagi beban kerja, dan sinkronisasi antar CPU agar tidak terjadi race condition atau data korup. Ada operating system, struktur monolitik versus microkernel. Lalu bagaimana OS itu sendiri dibangun? Ada 2 filosofi utama, kernel monolitik dan microkernel. Monolitik seperti Linux menempatkan semua layanan inti seperti manajemen proses, memori dalam satu ruangan kernel. Dan analisis struktur trade-off. Analisisnya ini adalah trade-off. Monolitik sangat cepat karena komunikasi internalnya langsung, namun microkernel memindahkannya layanan ke user space membuatnya lebih stabil dan aman. Jika suatu layanan crash, kernel inti tetap jalan, tapi ini dibayar dengan overhead komunikasi antar proses. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farid Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 24016012132. Bagaimana OS beroperasi dengan aman? Jawabannya adalah dengan dual mode operation, di mana ada user mode dan kernel mode. Program aplikasi dapat berjalan di user mode yang terbatas hak aksesnya. Saat aplikasi membutuhkan layanan krusial seperti mengakses file, dia tidak boleh menyentuh hardware secara langsung. Dia harus meminta izin ke sistem call. Ini adalah jembatan yang aman untuk memindahkan antara user mode dan kernel mode secara terkontrol. Proses memory management merupakan proses hidup di dalam memori. Namun RAM fisik sangat terbatas, sementara program membutuhkan ruang yang jauh lebih besar. Virtual memory menjadi solusi. OS membuat setiap proses seolah memiliki memori besar. Memori dipecah menjadi unit kecil yang disebut page. OS memakai page table untuk memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Jika sebuah halaman tidak ada di RAM, page fault, OS mengambilnya dari swap disk. Mekanisme ini memungkinkan menjalankan program melebihi kapasitas RAM yang ada. Lalu apa yang dikelola oleh OS?
proses, yaitu program yang sedang dieksekusi. Identitas dari sebuah proses adalah PCB atau Process Control Block, di mana ini adalah struktur data yang menyimpan state proses, register CPU, program counter, dan info penjadwalan. Inti multitaskingnya adalah ketika OS beralih dari proses A ke proses B, ia melakukan context switch, di mana menyimpan state A ke PCB-nya, kemudian memuat state B ke PCB-nya. Proses ini adalah overhead murni, di mana CPU tidak melakukan pekerjaannya secara produktif, namun inilah harga yang harus dibayar untuk ilusi multitasking yang mulus. Kesimpulannya, sistem operasi atau OS merupakan perangkat lunak utama yang mengendalikan kerja perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat I/O dengan memanfaatkan interrupt dan dual mode operation untuk menjaga efisiensi serta keamanan. OS dapat dibangun dengan struktur monolitik maupun mikrokernel dan juga bertugas mengawal program yang berjalan melalui PCB dan proses context switching serta mengoptimalkan penggunaan RAM dengan mekanisme virtual memory. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.